Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 yang berjudul persamaan kuadrat dan kubik. Bisa disingkatkan kuadratik. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabel adalah 2. Perbedaan persamaan linier yang pangkat tertinggi dari variabel adalah 1. Pada persamaan kuadrat pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2 sehingga disebut sebagai persamaan kuadrat. Lalu di sini ada persamaan kubik adalah kalau dilihat dari rumusnya yaitu x pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d sama dengan 0. Nah, b, c, dan nilai d bisa jadi 0 tanpa mempengaruhi bentuk persamaan kubik ini. Hal ini pada dasarnya berarti persamaan kubik tidak harus selalu menyertakan nilai bx pangkat 2, cx atau d untuk bisa menjadi sebuah persamaan kubik. Kuadratik yaitu kotak persamaan kuadrat dan kubik merupakan model geometrik yang digunakan untuk mengkonkretkan pengertian variabel serta konstanta dalam aljabar yang merupakan konsep konstruksi. Alat ini berbentuk balok yang berbentuk bangunan geometri yaitu persegi dan persegi panjang serta menggunakan energi mengacu pada prinsip-prinsip yang ada di dalam yaitu konsep luas dan konsep volume. Nah, manfaatnya yaitu membuat siswa lebih mudah dalam memahami konsep persamaan kuadrat. Yang kedua, untuk mempermudah pembelajaran materi aljabar supaya menjadi lebih menarik dan lebih real dengan melibatkan media dan alat peraga. Nah, langkah-langkah proses pembuatan alat peraga yaitu yang pertama kayu, papan, yang kedua meter, yang ketiga gergaji, yang keempat kertas amplas, yang kelima lem kayu, yang keenam cat warna, dan yang ketujuh thinner, yang kedelapan pensil, yang kesembilan spidol. Nah, di sini ada beberapa warna kotak. Di sini yang pertama adalah warna kotak orange menentukan nilai positif dan warna kotak biru yang menentukan nilai negatif. Warna ini untuk membedakan kotak yang bernilai positif dan negatif. Lalu ukuran kayu area yang 10 x 10, 2 x 10, 2 x 2. Untuk selanjutnya saya akan mempersilakan teman saya untuk melanjutkan soal berikut. Oke, kita lanjut ini yang soal pertama karena tadi saudara sudah menjelaskan pengertian-pengertiannya. Jadi kita lanjut di soal pertama ini, carilah pematoran dari x kuadrat plus 4x plus 3. Nah, supaya mempermudahkan soal ini kita buat dulu alat peraganya. Nah, soal ini kan ada x kuadrat. Jadi kita ambil alat peraganya yang x kuadrat. Ini alat peraganya. Lalu 4x itu ambil 4 kotak x. Nah, lalu di sini kan ada 3 juga, plus 3 kita ambil juga konstantanya 3. Nah, oke, untuk penyusunannya di sini banyak harus dipenuhi juga syaratnya. Oke, di sini kita penyusunannya ini harus sesuai juga dengan konstantanya. Oke, kita sudah selesai untuk menyusun alat peraganya sesuai dengan soal. Nah, untuk menentukan hasilnya kita kalikan sisi dengan sisi. Nah,
di sini x plus 3, lalu kita kalikan x plus 1. Nah, untuk kita menyebarkan ini, kita kalikan ini x kali x sama dengan x kuadrat, x kali 1 sama dengan x, 3 kali x sama dengan 3x, 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, hasilnya kan di sini. Lalu kita turunkan lagi kenapa hasilnya tetap sama dari soal pertama. Nah, karena di sini kita tetap ini x kuadrat, kita ini x tambah 3x kan tetap hasilnya 4x. Lalu tambahkan lagi 3 karena dia berbentuk persamaan, dia terbentuk variabel, jadi tetap hasilnya tetap 3. Jadi sesuai dengan soal di atas, hasilnya tetap x kuadrat plus 4x plus 3. Nah, mungkin seperti itu. Oke, lanjutkan lagi teman saya untuk menjelaskan yang nomor 2. Di sini saya melanjutkan menjelaskan, carilah pemfaktoran dari x kuadrat min x min 2. Untuk mencari pemfaktoran dari x kuadrat dari x kuadrat min x min 2. Untuk mencari pemfaktoran dari x kuadrat min x min 2, untuk mempermudahkan kita pakai alat peragan. Kan di soal terdapat x kuadrat, jadi kita pakai x kuadrat. Lalu min x, kita pakai min x. Lalu min 2. Karena konstantanya kosong, maka kita ambil penetralan. Kan di sini terdapat x kuadrat, jadi kita pakai x yang positif, jadi kita pakai yang x positif. Kita pakai 2 kan di konstantanya 2, jadi kita gini. Lalu kita hitung sisi kali sisi. Di sini terdapat x dengan konstanta 2, jadi x min 2, kan di sini terdapat min 2, jadi kita tulis x min 2. Lalu di sini terdapat x dengan min 1, jadi kita kalikan plus sama min. Min kali plus jadinya plus. Jadi karena di sini x, kita jabarkan x plus 1. Karena sudah dikalikan plus sama minnya, jadi kita langsung x plus 1. Jadi untuk mencari faktor x kuadrat min x min 2 akan dijabarkan menjadi x kuadrat kurang x kuadrat min x min 2 sama dengan x min 2 kali x plus 1. Jadi di sini x kali x, jadi hasilnya x kuadrat. Terus kita kalikan x kali 1, jadi plus x. Lalu kita kalikan min 2 kali x, jadi kita pakai min 2x. Lalu kita kalikan lagi min 2 kali 1, jadi kita dapat min 2. Jadi kita jabarkan x kuadrat, kita turun, lalu x min 2x, jadi min x.
Karena min 2, jadi min 2 ini diturun di bawahnya dari hasilnya x kuadrat min x min 2. Karena soalnya terdapat x kuadrat min x min 2. Jadi sudah memenuhi pemfaktoran dari hasil yang kita jabarkan. Oke. Selanjutnya saya melanjutkan soal berikut, pemfaktoran dari x pangkat 3 plus x pangkat 2 min x min 1. Nah, untuk memudahkan soal, kita butuh alat peraga. Di sini ada x pangkat 3. Yang kita butuh adalah alat peraga x pangkat 3. Terus ada x pangkat 2. Sini ada x pangkat 2. Selanjutnya ada koefisien dari x. Karena di sini min x, jadi kita butuh koefisien dari min x. Lalu koefisien dari min 1. Nah, karena di sini kosong, jadi butuh penetralan. Di sini kita lihat min. Jadi yang kita butuh di sini adalah koefisien dari min x kuadrat. Ya. Nah, konstantanya di sini masih kosong, di sini juga masih kosong. Jadi kita butuh penetralan juga yang selanjutnya. Karena di sini positif, jadi kita butuh x kuadrat yang positif. Ya. Di sini dia butuh 4 ya. 4 apa 5? 4 ya. Untuk di atasnya. Nah, di sini masih ada yang kosong untuk memenuhi dari konstanta 1. Yang kita butuh adalah, karena di sini positif dan di sini negatif, jadi yang kita butuh adalah koefisien dari x yang positif dan koefisien dari x yang negatif. Sekarang sudah berbentuk kubus. Karena penetralan, maka kita bongkar yang lain. Yang kita ambil adalah di atas yang kita lihat. Untuk masuk pemfaktorannya, kita lihat dari atas, lalu ini kita singkirkan. Yang kita pakai adalah ini. Lalu x pangkat 3. Nah, di sini kita melihat sisi dikali dengan sisi. Kita lihat di sini, di sisi sini ada min x dan konstanta min 1. Maka kita tuliskan di pemfaktorannya dalam kurung x min 1. Lalu kita lihat di sebelah sini ada positif dan ada negatif. Karena di sini positif dan di sini konstanta negatif, boleh kita kalikan positif kali negatif, hasilnya positif. Maka di sini ada x, kita tulis x plus 1. Ini adalah pemfaktorannya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada penjabaran. Dari pemfaktoran tersebut, x plus 1-nya itu menghasilkan kuadrat. Lalu kita jabarkan lagi. X min 1 kita turunkan. Dan x plus 1 kita jabarkan menjadi x plus 1 kali dengan x plus 1. Nah, untuk selanjutnya kita turunkan x min 1. Lalu kita kalikan x plus x kali x sama dengan x kuadrat plus x kali 1 sama dengan x. Begitu juga selanjutnya di sini kita kalikan 1 kali x yaitu x dan 1 kali 1 yaitu 1.
Nah, untuk selanjutnya kita turunkan di sini x min 1 kita turunkan. Lalu x kali dengan, lihat di tengah sini ada x plus x, lalu kita tambahkan x kuadratnya kita turunkan. Di sini kita tambahkan x tambah x hasilnya 2x. Nah, di sini karena konstanta kita turunkan juga. Lalu kita kalikan x kali dengan x kuadrat, yaitu x pangkat 3. Karena di sini, lalu plus di sini x kali dengan 2 sama dengan 2x kuadrat. Lalu kita kalikan lagi x kali dengan 1 sama dengan x. Lalu kita lihat di sini ada min 1. Min 1 kita kalikan dengan x sama dengan min x kuadrat. Min 1 kita kalikan dengan 2x sama dengan min 2x kuadrat. Min 1 kita kalikan dengan konstanta 1, maka kita dapatkan min 1. Untuk selanjutnya x pangkat 3 kita turunkan dan 2x pangkat 2 kita turunkan. Lalu kita lihat di sini ada positif dan di sini ada negatif. X kali dengan x, yaitu hasilnya x kuadrat. Karena di sini x kali negatif kali negatif akan menghasilkan positif. Maka ketika kita kalikan x kali dengan 1, yaitu x. Lalu kita kalikan x kali dengan min 2, yaitu min 2x. X kali 1 sama dengan min 1. Untuk mendapatkan hasilnya, x pangkat 3 kita turunkan. Lalu x pangkat 2 min 2x, yaitu x pangkat 2 min 2x nya habis, lalu tinggal kita tulis di sini x pangkat 2. Untuk selanjutnya 2x kita kurangkan dengan 2, yaitu min 2x kita kurangkan dengan min 1, yaitu 1. Jadi sesuai soal yang sudah ada di atas. Jadi hasilnya sesuai soal di sini, yaitu x pangkat 3 plus x pangkat 2 min x dan konstanta min 1. Untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan buat teman saya melanjutkan soal berikut. Oke, jadi baik, saya akan melanjutkan soal selanjutnya. Karena di sini x plus 1 kali x min 1. Jadi sekarang untuk memudahkan menyelesaikan soal ini kita harus butuhkan alat peraga. Nah, di sini untuk sesuaikan soalnya, ambil x positif dan tambah 1 positif di sudut sini perkalian dan kalikan x min 1. Di sini sudah sesuai dengan soal tersebut. Jadi kita sekarang dijabarkan x kali x sama dengan x kuadrat. 1 kali x maka kita sama dengan x positif. X kali min 1 sama dengan koefisien dari min x. Satu kali min 1 sama dengan konstanta yang bernilai min 1. Karena alat peraga ini sudah berbentuk
kubik atau persegi. Jadi sekarang untuk menentukan hasil akhirnya, kita singkirkan bagian sisi ini. Singkirkan ini. Jadi yang kita pakai di sisi tengah tadi. Karena di sini ada X kurang X min X, maka hasilnya itu ya 0. Jadi untuk hasil akhirnya tinggal X kuadrat min 1. Untuk selanjutnya kita sesuaikan di kertas ini. Nah, X kali X sama dengan X kuadrat. 1 kali X kali 1 sama dengan plus X. 1 kali X sama dengan min X. 1 kali 1 sama dengan plus 1. Jadi di sini sama dengan X kuadrat turunkan, terus ini X plus kurang min plus kali min sama dengan min. Jadi X kurang X sama dengan 0. Jadi kita turunkan satunya. Kan di sini sudah min, di sini plus, kita kalikan plus kali min sama dengan min. Kita tuliskan min di sini dan satunya turun. Jadi hasil akhirnya yaitu X kuadrat min 1. Mungkin seperti itu dari saya. Sekian dan terima kasih banyak.